Selamat siang semuanya. Kok siang sih? Gak apa-apa ya. Kembali lagi di Kopin Channel. Saat ini saya bersama dengan akang-akang misterius. Siapa nih? Misterius siapa nih? Gitu. Jauh-jauh dari Papua ya ke Jatinangor. Nah, ke Ikopin. Siang ini kita ngobrol bareng santai aja dengan akang siapa nih, Kang? Kang Robi. Bisa dipanggil Kang Robi ya? Bisa. Kang Robi. Baik, kita bersama di sini alumni Ikopin. Tahun berapa, Kang ini? Saya itu selesai dari Kopin tahun 1997. 97, berarti masuknya 93. 92. 92 berarti kalau saya tuh kenal kemarin reunian bareng 93 angkatan Kang Tis, berarti Kang Robi ini di atasnya ya 1 tahun ya? Di bawahnya. Oh, di bawahnya gitu ya? Kang Tis lebih senior. Oh, Kang Tis lebih senior. Baik, mohon maaf karena memang saya newbie lulusan tahun 2017 di Kopin sendiri. Udah banget ya. Kalau boleh tahu dulu jurusan apa, kan? Dulu itu jurusan manajemen perbankan di Fakultas Manajemen Keuangan. Boleh tahu nggak dulu NRP-nya masih ingat ya? NRP-nya itu pokoknya terakhir itu 839 132 kalau nggak Luar biasa. Masih ingat ya? Masih ingat. Masih ingat. Iya, masih ingat. Bukan. Oh, bukan. Kayaknya lupa deh. Itu jangan-jangan nomor Nomor NN ya? lain. Biasanya kepalanya 2 kalau Oh, iya, perbankan. siap. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan sudah mendengarkan bahwa Kang Robi ini lulus di Ikopin tahun 97. Nah, boleh tahu nggak, Kang, perjalanan Akang ini dari 97 ini start dari Ikopin bagaimana hingga saat ini saya dapat kabar Akang di Freeport. Iya, panjang banget ceritanya. Panjang banget ya, highlight aja lah. Cerita ya masih. Kalau ada waktunya saya ceritain ya. Ya. Tahun 92 saya masuk, terus lulus 97 pertengahan. Akhir selain bulan Oktober September saya lupa waktu itu. Setelah itu saya kerja itu kan 97 itu krisis ya, krisis ya nasional karena perbankan juga waktu itu kena krisis, terus saya kerja juga susah waktu itu kan. Nah, terus saya waktu itu coba apply menjadi konsultan di Kopinwil. Oke, berawal dari Kopinwil sebagai konsultan pondok pesantren kalau nggak salah. Di Kopinwil masuk, terus ada training berapa lama, terus saya ditugasi waktu itu di jalur bagian selatan di Bungkulang dengan mendampingi pondok pesantren untuk mendapatkan bantuan modal dari satu BUMN. Itu nggak lama, dari kontrak yang 6 bulan kontrak pertama saya resign. Saya kerja kebetulan ada project di luar, itu saya kerja project konstruksi malah ya jadi yang sipil jadi perbankan dari dulu konsultan ke sipil yang sipil ada proyek dari Dirjen Dikti ngerjain ruangan motor surat suara itu di STSI Bandung waktu itu. 8 ruangan kalau nggak salah. Itu saya membuat tuh set manajernya waktu itu. Setelah dari situ saya sambil berjalan kerja juga. Itu ada program namanya pengentasan kemiskinan di perkotaan, karena waktu itu banyak program kan pemerintah untuk atasi krisis P2KP. Saya dapat di Tangerang waktu itu. Dari Garut loncat ke kota dan langsung ke Tangerang. Ya proyeknya di Bandung, terus di Tangerang kerja gitu kan. Dengan waktu dengan Ulinus kalau nggak salah. Tapi sana juga selama kontrak 2 tahun itu nggak selesai juga, baru setahun. Itu teman-teman dari PB waktu itu, saya juga berkomisi di Kopin, beberapa teman kita udah ada kerjasama dengan perusahaan swasta waktu itu. Lalu saya dipanggil untuk join dengan mereka. Waktu itu nggak langsung ke Papua, masih di Bandung. Di Bandung itu mendampingi salah satu owners pemilik perusahaannya yang memang bisnis waktu itu di Papua.
di bawah binaannya perusahaan di sana selama harusnya lama 3 bulan sudah dipakai ke job site Timika. Oh, dari Tangerang langsung baru ke Timika. Enggak, ke Bandung dulu. Bandung dulu ke Timika. 3 bulan. Setelah itu ke Timika tadinya mau 6 bulan aja. Nggak lama. Tapi 6 bulan. Join sama teman-teman di sana, kita konsultan dari PB. ya. Dan itu direkturnya Pak Almarhum Pak Iwannya waktu itu. Ya, ada Pak Iwan. Dengan teman-teman di dosen di Kopi TV ada sana Pak Almarhum Pak Anang, terus Pak Wawan Lulus, terus ada staf-staf Kopi dan Pak Mukulis, Pak Rudi, buat teman-teman alumni yang lain dengan Latif waktu itu, terus Eksa, siapa ya, Yoyo, Yudi, Ali, gitu kan. Kesininya ada Benyamin, ada Altep, gitu kan. Di sini ada Asrul waktu itu yang handle di PB di sini, gitu kan. Nah, yang duluan ini almarhum Adi ya, di sana. Nah, kita di sana kerja 6 bulan, extend lagi kontrak, perpanjang lagi, di extend lagi, gitu kan. Nah, sampai nggak kerasa bertahun-tahun tuh, jadi kita jadi tenaga konsultan sekaligus pendamping untuk satu perusahaan klien yang di sana, gitu kan? Hingga sampai saat ini berarti ya? Iya. Belum putus. Memang di waktu itu di satu bagian daripada pekerjaan community development di bisnis gitu. Nah, setelah tahun 2005 gitu, ada aplikasi untuk melamar perusahaan, ya saya coba melamar dan keterima. Di Freeport. Waktu itu tidak langsung ke Freeport, tapi melalui outsourcing gitu. Tahun 2006 saya join di perusahaan. Niatnya 6 bulan, ini keterusan lebih dari 10 tahun ya, 20 tahun ada malah ya. Kalau saya dari tahun 2000, saya ingat berangkat dari sini dengan TV itu tahun 2014 Desember tahun 2000. Itu udah 4 tahun ya. 24 tahun, 20 tahun. Kalau saya di TV-nya berarti sekitar 5 sampai 2005 5 tahun. Setelah itu saya join dengan perusahaan saya sekarang kerja. Berarti yang betul-betul joinnya itu 2005 tadi ya? 2005 ya. Dan itu udah resmi, yang tadinya 6 bulan jadi 24 tahun, luar biasa. Lama ya? Lama ya? Tapi nggak apa-apa, berarti itu jodohnya di sana gitu ya. Ada yang menarik nih Kang, berawal dari perbankan loh, hingga pada akhirnya memang berkarir di bidang tambang gitu ya. Nah berarti ini apa ya, salah satu daya tarik bahwa di Kopin itu memang sefleksibilitas itu gitu ya. Betul, dulu itu di Kopi itu kan manajemen betul. Manajemen yang saya tahu ya, sekolah saya kalau salah manajemen, tapi ada spesifikasi untuk perbankan, di keuangan ada keuangan atau pembelanjaan, ada juga FMP itu produksi dan pemasaran, kemudian ada di FMS itu personalia dan saya Institut Manajemen Indonesia waktu itu, kemudian ada penjurusannya perbankan, sebenarnya komplit ya, yang di Kopi manajemen dapat. Perbankannya pasti ngerti lah, nggak mungkin ya bisa menjadi perbankan. Kita juga dapat operasi dan kita mungkin menjadi operasi ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ini beruntung lah, dari Kopi bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Nah sekarang saya berada di perusahaan yang tambang, katakanlah memang jauh dari disiplin ilmu tambang, tapi kan perusahaan tambang itu kompleks ya, tidak hanya operasional pertambangan yang dikerjakan, ada support system, ada support departemen lain yang semua berbagai disiplin ada di sana. Dan di Kopin itu ada mempelajari dasar-dasarnya kadang ya, seperti manajemen risiko juga ada ya. Iya. Manajemen risiko, laporan keuangan dan banyak gitu. Kita lanjut lagi ya. Tadi ke fleksibilitas ini mungkin bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang memang baru lulus, belum mendapat pekerjaan barangkali. Kemudian juga bagi teman-teman calon mahasiswa IKOPIN ini untuk lebih meyakinkan agar lanjut kuliah di IKOPIN. Gimana Kak? Iya sebenarnya kan pertama memang disiplin ilmu kan itu pilihan kita ya. Atau minat dan bakat atau minat kita kemana. Perguruan tinggi juga saya pikir di IKOPIN khususnya ada komplit semuanya, dari mulai
infrastrukturnya udah bagus, kampusnya juga luas gini kan, dari zaman dulu emang udah bagus, lengkap fasilitasnya. Para dosen juga ya saya pikir bagus banget ya, malah udah banyak yang senior, udah yang di levelnya doktor, profesor, banyak. Jadi udah nggak usah diragukan kalau kapasitas ilmuwan mereka gitu kan. Saya pikir bisa men-treatment mahasiswa untuk menjadi seseorang yang bisa berhasil gitu. Nah, ini kembali ke orangnya sendiri gitu ya. Ke kitanya sendiri, kita mau belajar apa enggak, gitu kan? Dimanapun kita belajar, kalau kitanya memang tidak ada motivasi untuk bisa, nggak bakal bisa, gitu kan? Ya, jadi saya pikir dengan IKOP ini saya pikir cukup, lebih dari cukup untuk bisa membentuk kita menjadi seorang yang siap menghadapi dunia setelah kampus ya, gitu kan? Karena ilmu apapun juga masuk ya. Iya, kalau dipelajari dengan baik pasti akan mendatangkan kemanfaatan. Kalau kita fokus pada apa yang kita pelajari, insya Allah akan memberikan hasil yang bagus kepada diri kita, kepada orang-orang sekitar kita gitu. Jadi enggak bisa di IKOP enggak susah kerja ya. Sebenarnya kembali kepada kita sendiri, mau enggak kita berusaha ya. Dan dimanapun kita bisa bekerja, selain ilmu juga kita harus punya attitude yang bagus, dia bisa blend dengan teman-teman lain. Jadi saya pikir ilmu yang saya pelajari di kampus juga bermanfaat. Dipakai sampai sekarang. Contoh misalkan kita dulu belajar studi kelayakan ya. Ya, studi kelayakan bisnis kewirausahaan. Evaluasi project kita pakai sampai sekarang. Pendidikan strategi saya pakai sampai sekarang kan. Itu ada namanya dulu Pak almarhum tuh Pak Dian Ustaman tuh ngajarin mengenai TKRO, teori pusat dan operasional, terpakai di kerjaan misalnya. Jadi banyak sebenarnya yang kita implementasi dalam pekerjaan kita, gitu kan. Dan bidang saya kan sekarang juga di community economic development, jadi masih berhubungan dengan ya. Jadi bagi teman-teman yang masih kuliah di IKOPin gitu ya, ilmunya harus dimanfaatkan karena memang sebermanfaat itu kuliah di IKOPin, karena memang prospek kerjanya sangat luas, terbukti dari Kang Robi ini yang memang kita tadi ulas sedikit sejarahnya dari Garut sampai Papua gitu, itu dengan beda-beda gitu ya, di beda-beda pekerjaan, tapi ilmu IKOPin sangat bermanfaat. Oke. Selanjutnya ini terakhir kan, sebelum menutup, ini ternyata nih saking senangnya, saking puasnya dengan kuliah di IKOPin, betul nggak kan lanjut S2 di IKOPin? Iya. Aduh, jadi saking ininya ya, beliau ini lanjut di IKOPin S2. Sekarang gimana kan? Ngambil jurusan apa nih? Ya, saya kebetulan berkali ini selesai seminar untuk surat penelitian. Jadi saya ngambil S2 program Magister Manajemen ya, di IKOPin itu ikut juga, dan saya konsentrasi di jurusan manajemen perusahaan. Karena yang pertama ya saya pengen ningkatin kapasitas dan pengetahuan saya gitu kan. Udah lama nggak ke kampus nih, jadi kan kita pengen balik kampus kangen sama belajar lagi. Yang kita ngerasa udah pinter, padahal masih banyak yang belum kita tahu ya. Ketemu dosen-dosen lagi, dosen yang dulu pernah ngajar kita atau dosen yang baru ketemu dengan kita, alhamdulillah banyak diskusi, banyak ilmu ditransfer, knowledge dari mereka, dikasih arahan. Ternyata banyak yang kita nggak tahu. Jadi kita perlu tahu apa yang kita nggak tahu kan. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu, kita nggak bisa tahu selamanya gitu kan. Jadi saya banyak belajar. Kebetulan juga mata kuliah yang dikasihkan di program ini juga bisa saya aplikasikan dalam pekerjaan saya, dalam analisa lebih tajam mungkin ya. Kemudian dalam perencanaan pekerjaan, urus pekerjaan, karena itu bisa inline dengan bidang saya. Jadi saya selain memang perlu gelarnya, ya belajar kata-kata, tapi juga yang pendidikan merupakan sebuah perjalanan, bukan kompetisi. Pendidikan merupakan proses di mana kita dapat meraih masa depan dan posisi kita di masa depan. Melalui Kang Robi, kita bisa belajar bersama-sama mengenai bahwa komitmen, dedikasi, dan attitude itu bisa membawa kesuksesan di masa depan. Akang Teteh dimanapun berada,
Cukup sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tentu saja di topik alumni-alumni IKOPIN University lainnya. Selamat jumpa.